Fungsi hukum. Berikut pendapat beberapa pakar atau ahli hukum mengenai fungsi hukum. A. Menurut J.F. Glastra van Loon, mengemukakan fungsi hukum antara lain sebagai berikut. 1. Menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat. 2. Menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat. 3. Memelihara dan menjaga penegakan aturan tertib dengan cara yang memaksa. 4. Memelihara dan mempertahankan hak masyarakat. 5. Mengubah peraturan agar sesuai dengan kebutuhan. 6. Memenuhi tuntunan keadilan dan kepastian hukum. B. Menurut Sarjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun batin, dan sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat. C. Sunaryati Hartono. Menurut Sunaryati Hartono, hukum memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai sarana untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan. 3. Sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. 4. Sebagai sarana untuk memberikan pendidikan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Sarjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Faktor hukum dirinya sendiri. Hukum dalam hal ini, undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Faktor penegakan hukum. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum. Ketersediaan sarana yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Faktor masyarakat, mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Faktor kebudayaan, mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Menciptakan keadilan dan kedamaian. Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli tentang macam-macam keadilan. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi 4, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan kodrat alam, dan keadilan konvensional. Yang kedua, ada Notonegoro. Menurut Notonegoro, keadilan dibedakan menjadi 5, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan kodrat alam, dan keadilan konvensional serta keadilan legalitas. Yang ketiga, ada Plato. Menurut Plato, keadilan dapat dibedakan menjadi 6, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan moral, serta keadilan prosedural. Selanjutnya, Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, suatu tindakan yang disebut adil adalah jika perjanjian yang sudah dibuat harus ditaati dan tidak melanggar dari perjanjian yang telah disepakati. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting karena berperan dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam suatu negara. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Dengan penegakan hukum yang baik, setiap orang tanpa terkecuali akan tunduk pada hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Penegakan hukum yang konsisten dan adil memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Orang yang melanggar hukum dihukum sesuai dengan perbuatannya, sementara hak-hak korban dilindungi. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Ketika hukum ditegakkan dengan baik, masyarakat akan merasa lebih aman dan tentram, karena ada aturan yang mengatur setiap tindakan dan memberikan sanksi bagi pelanggar.
Hal ini menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai di tengah masyarakat.